Dave Stanley mendadak jadi sorotan netizen yang berbakti. Hal ini menyusul dengan kontennya soal Ani-Ani. Dalam konten yang diunggahnya, dia sempat menyebut bahwa wanita yang merusak rumah tangga kedua orang tuanya itu. Dave juga bercerita bahwa anak dari wanita yang telah merusak rumah tangga kedua orang tuanya saat ini telah menjadi influencer. Unggahan video itu langsung ramai dibahas oleh netizen yang budiman. Tidak sedikit dari mereka yang langsung menyinggung bahwa sosok yang dimaksud oleh Dave Stanley itu adalah Veronica Natasha. Ramainya komentar tentang Veronica Natasha di media sosial membuat yang bersangkutan akhirnya angkat bicara. Melalui akun TikTok-nya, Veronica menjelaskan bahwa insiden itu terjadi sekitar 15 hingga 16 tahun lalu. Dia juga menjelaskan bahwa saat itu ayah dari Dave Stanley mengaku single saat mencoba mendekati sang mami. Namun demikian, dijelaskan Veronica Natasha bahwa saat itu sang mami mengetahui bahwa status ayah dari Dave tidaklah single. Sang mami kemudian tidak melanjutkan percintaan terlarang di antara mereka. Hingga akhirnya sang mami menikah dengan pria lain sampai detik ini. Veronica juga menepis kabar bahwa sang mami adalah sosok yang sudah mapan sebelum bertemu dengan ayah Dave Stanley. Dia menjelaskan bahwa maminya telah bekerja meneruskan bisnis keluarga. Sang mami juga sering bermain saham dan sering membantunya mengurus toko bunga milik sang influencer. Veronica Natasha mengaku tidak ambil pusing jika memang klarifikasinya ini tidak dipercaya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pantes banget sih itu anaknya Ani-Ani Gundik yang lagi viral ini itu kena sanksi sosial. Menurut gue itu udah pantes banget. Memang anaknya nggak salah, tapi emaknya salah. Jadi pantes banget harus di cancel gak sih? Karena dia sejahat itu mamanya, ngancurin keluarga orang. Jadi biar orang-orang di Indonesia bisa tahu nih zaman sekarang kalau misalnya mereka mau aneh-aneh mau jadi Ani-Ani atau Gundik, mereka mikir dulu nanti anak mereka kena gaya karmanya. Karena girl, Ani-Ani Gundik itu pada nggak tahu diri, nggak ada otak, nggak bisa mikir. Jadi biar mereka tuh bisa mikir dulu nih nanti anak gue kenapa-napa gaya, ada karmanya gaya. Dan FYI aja ya, for your information, selingkuh itu juga genetik. Jadi kalau misalnya mama atau bokap kalian pernah ada riwayat selingkuh, anak kalian juga kemungkinan besar bisa. Jadi ya menurut gue pantas banget harus diviralin dan harus hujat aja nggak apa. Padahal korbannya bukan gue loh, tapi gue ikutan marah kalau misalnya ada seseorang nih yang kayak udah melakukan kejahatan terus dia malah ngomong ya udah sih gitu. Ya udah sih, kejadian udah lama. Ya udah sih, udah lupain aja. Gampang kan? Lupain aja. Kayak udah punya kehidupan masing-masing kan gitu. Gue marah sih. Sorry ya, kayak emang ini bukan urusan gue, tapi gue marah sih lihat itu. Buat anak Gundik siapapun di luar sana gitu ya, kalau misalnya kalian udah tahu nih ibu kalian jadi Gundik, satu hal yang harus kalian ketahui adalah kalian gak bisa percaya sama ibu kalian ataupun bapak kalian gitu. Karena ya emang orang tua mana mau sih mereka terlihat jelek di depan anaknya. Pastilah mereka nutupin kebenarannya kayak gimana, pastilah mereka gak mau ngaku kalau misalnya mereka salah. Namanya orang tua coy gitu. Jadi sadari dan jangan pernah percaya sama orang tua lu menyangkut hal ini, oke? Terus yang kedua adalah kalau misalnya jadi anak Gundik nih, yang lo lakukan itu harusnya bukan klarifikasi, bukan cari pembenaran gitu. Kayak gue udah kaya kok, gue gak hidup dari uangnya dia kok segala macam. Enggak, bukan itu. Tapi lo harusnya minta maaf, oke? Dan lo harus sadari juga kalau misalnya menjadi anak Gundik itu emang udah kayak sanksi lo gitu. Itu adalah ganjaran lo gitu menjadi anak Gundik. Biar Gundik-Gundik luar sana sadar kalau misalnya mereka itu merusak rumah tangga orang lo, mereka menghancurkan kebahagiaan anak kecil lo, mereka menghancurkan kebahagiaan suatu keluarga lo gitu. Jadi emang udah konsekuensi lo ketika lo dihujat dengan lo sebagai anak Gundik gitu. Dan yang terakhir, jangan pernah menyepelekan trauma seseorang. Gue pernah trauma sama orang, bahkan sampai gue penjarain tuh orang di tahun 2022 gitu ya. Tapi tetap aja traumanya itu masih ada sampai sekarang. Dia di penjara cuma 2 tahun 2 bulan gitu, atau 2 tahun 4 bulan, gue lupa. Tapi trauma di gue sampai sekarang udah mau 3 tahunan, gue tetap trauma sama apa yang dilakukan ke gue. So kalau misalnya anak Gundik ya udah sadar kalau misalnya emang lu salah gitu, terima konsekuensi lu, dan kalau bisa jangan muncul lagi di hadapan korbannya. Karena dengan keberadaan lu doang itu bisa bikin anak tersebut jadi ingat sama traumanya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Oke, terpantau Veronica Natasha telah menutup kolom komentar semenjak Dave Stanley mengupload video klarifikasi. Jadi nih guys, buat yang nggak tahu kronologinya, memang awalnya Dave ini ada membuat konten menyindir tipis-tipis, nggak ada sebut nama sama sekali, cuman sindiran tipis-tipis saja. But out of nowhere, si Veronica Natasha ini tiba-tiba bikin video klarifikasi mengenai masa lalu keluarganya. Nggak lama dari situ, Dave juga ada bikin video yang menanggapi klarifikasi tersebut. Menurut klarifikasinya Veronica, memang dulu mamahnya
mamahnya ini sempat ada hubungan dengan papahnya Dave, tapi papahnya ini mengaku single, dan setelah tahu papahnya Dave itu punya keluarga, mamanya Veronica langsung meninggalkan papahnya Dave. But the truth is, kalian bisa cek langsung di akunnya Dave, di situ dijelasin panjang lebar. Gini ya Veronica, setelah gue melihat akun lu, sepertinya lu adalah sesosok anak yang sangat amat bangga memiliki seorang ibu seperti ibu lo ini. Pasti lo bangga banget kan memiliki seorang ibu yang menurut lo itu cantik, masih kelihatan muda, modis, dan enak diajak sharing. Tapi pertanyaannya ya Veronica, apakah sekarang lu betul-betul mengenal siapa itu ibu lu? Setelah segala fakta nih yang beredar, apakah lo nggak mau tanya lebih detail lagi ke ibu lu? Siapa dia sebetulnya dan bagaimana cara dia membesarkan lo pada saat kecil? All those luxury things you have, all those luxury things your mothers have, where did you get it? Ini pesan gue untuk para gundik di luar sana ya. Mungkin sekarang kalian merasa bahagia memiliki barang-barang branded, tempat tinggal, mobil-mobil bagus, dan kalian juga bisa membiayai anak kalian sekolah di sekolah internasional, merasakan luxury bags dan lain sebagainya. But one day ketika mereka tahu aslinya kalian itu siapa, gue yakin mereka nggak akan pernah bangga lagi sama kalian. Tapi kalau ternyata anak-anak kalian mendukung, anak-anak kalian bangga memiliki ibu seperti kalian, congratulations, you just raise mini you. Dan kalian tahu akhirnya anak-anak kalian akan menjadi seperti apa nantinya, seperti kalian. Anak gundik klarifikasi. Baru-baru ini tuh Dave Stanley posting tentang rasa sakit hatinya dulu belasan tahun lalu saat ada seorang perempuan yang menghancurkan keluarganya. Yang dimana sekarang anaknya tuh jadi influencer dan di bidang yang sama, yaitu mereview produk-produk luxury. Menurut aku awal mulanya tuh ini karena mereka tuh ketemu di event yang sama. Jadi mungkin lah yang namanya sakit hati terdahulu mungkin udah lama tapi tuh masih terpendam gitu. Jadinya keluar, teringat kembali memori-memori yang dulu tuh udah sempat terlupakan. Kan pada saat dionya naik, bisa-bisa perempuan klarifikasi tuh, jadi netizen yang lagi nyari-nyari siapa nih orang kira-kira, soalnya kan udah nyebut nama sama sekali ya, jadinya akhirnya tahu dia orangnya, ibunya dia yang udah menghancurkan keluarga seorang. Kalau aku jadi dia ya mending aku diem aja gitu, biarin aja kalau orang-orang nebak-nebak siapa orangnya gitu, daripada akhirnya mungkin nanti jadinya dihujat, kecuali ya mungkin dia mikirnya akan dapat exposure dari sana. Terus kan ada yang bilang ya, yang salah kan ibunya bukan anaknya, ngapain yang diserang tuh anaknya. Hey, waktu kejadian itu beberapa tahun lalu dia tuh bukan anak-anak kecil banget, TK gak ngerti apa-apa gitu, dia tuh udah ngerti dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus apalagi udah dikasih fasilitas sedemikian gitu ya, masa iya gak tahu, kayak gak tahu apa-apa, gak menerima apa-apa, kayak polos-polosan, padahal sama-sama ikut menikmati juga gitu hasilnya. Karena itulah kita sebagai perempuan tuh harus hati-hati, apalagi punya anak ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu imbasnya tuh ke anak, terus bisa jadi juga malah jadi karma. Kita misalnya menghancurkan rumah tangga orang lain. Nah, kita punya anak perempuan, gimana kalau rumah tangganya tuh dihancuri ya? Dia harus pikir panjang dalam membuat sesuatu, dalam melakukan sesuatu, apalagi punya keluarga, punya anak gitu. Kalau aku tuh gak pernah ada rasa memaklumi buat orang-orang yang suka ngancurin rumah tangga orang lain. Apalagi ya bukan karena cinta-cinta banget lah ya. Gak mungkin juga kan mau sama yang kere. Dan kalian yang kontra sama hal ini gitu, pasti kalian tuh gak ngerasain. Yang bisa ngerti sama perasaannya, sama kekecewaan dan kemarahan Dave Stanley saat ini, itu pasti sangat dirasakan sama orang-orang juga yang pernah mengalami keluarganya dihancurkan. Jadi hati-hatilah kalian gitu ya. Sebagai perempuan jangan sampai menyakiti perempuan lainnya ya. Woman support woman, oke? Kalau misalnya mau kaya, berusaha untuk kaya, jangan ngerebut yang sudah makan tapi punya istri. Karena kalian tuh bukan menghancurkan seorang wanita aja, tapi masa depannya juga masa depan anak-anaknya. Mungkin kalian pikir kayak anak-anak itu mana ngerti dan mana tahu apa-apa, paling main juga mereka lupa gitu. Hei, yang gak ngerasain saat chill penuh dengan kekecewaan, kemarahan dan lain-lain itu akan berdampak sekali sama kehidupan anak tersebut sampai dewasa. Jadi pikirkan baik-baik kalau mau jahat sama orang, mau ngancurin rumah tangga orang, punya hatilah sedikit ya. Para pelakor-pelakor, peraniani, para gundik saat ini, please tobat. Tapi kasihan tahu Ci, anak dari gundik itu kan juga korban. Dia nggak minta dilahirkan kok dari seorang gundik. Itu ada benarnya memang. Tapi dari sepengamatan gua, dari apa yang sering gua lihat ya, realitanya adalah ketika anak gundik ini beranjak dewasa dan dia menyadari bahwa
ibunya adalah seorang gundik successful ya, dia akan malah nyokap gue hidupnya enak-enak aja kok jadi seorang gundik, baik-baik aja kok jadi seorang gundik, nggak apa-apa lah, it's not so bad. Di situ dia akan mulai menormalisasi kehidupan seorang gundik, yang akhirnya apa? Yang akhirnya dia mungkin juga akan memilih untuk menjadi gundik, yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan menciptakan generasi of gundik. Itulah makanya sanksi sosial itu harus diterapkan, bukan cuman ke gundiknya doang, tapi ke keturunannya juga. Supaya apa? Supaya ketika orang memutuskan untuk menjadi gundik, dia berpikir panjang sebelum dia yakin nih gue akan menjadi gundik gitu ya. Dia akan berpikir panjang dulu gitu. Bisa jadi, oh gue seorang gundik, gue gak boleh punya anak, gak boleh. Supaya apa? Supaya berhenti tuh lineage of gundiknya di situ. Atau ya, oh gue gak bisa, sorry banget deh, gue gak bakal jadi gundik. Kenapa? Karena gue gak mau sampai anak-anak gue jadi korban. Ya antara salah satu itulah. Dan seperti statement gue di VT sebelumnya juga, kalau misalnya lu itu seorang gundik gitu ya, makanya hiduplah di bawah radar ya, under the radar, hiduplah di bawah goa. Percaya deh kayak gitu hidup kalian bakal lebih tenang. Jangan alih-alih kalian ini seorang gundik pengen jadi influencer, pengen terkenal, pengen tersohor ya kan, mencari self acknowledgement gitu loh, mencari approval dari netizen. Nggak usah, jangan, blunder, bahaya. Semakin kalian kayak begitu malah semakin gampang terkuak, ya kan? Karena kalau kalian tiba-tiba terkenal nih, banyak followernya, ya kan? Makin banyak orang yang ngorek-ngorek, nyari tahu lu siapa, latar belakangnya siapa, emak lu siapa, bapak lu siapa. Ya udah gitu. Makanya kalau misal lu gundik, udah hidup dalam gua aja. Cici terus pendapat Cici tentang gundik-gundik yang sukses tuh, yang jadi politikus, jadi artis, ya kan, bahkan ada yang jadi queen loh di luar negeri. Kalian tahu kan ada gundik yang menjadi ratu juga. Tetap gundik di mata saya. Tetap mereka itu adalah gundik. Dan gue gak naif kok, emang iya hidup menjadi seorang gundik enak gak? Ya enak lah, kenapa enggak gitu. Cuman ya itu. Mari kita terapkan ini, sanksi sosial kepada gundik dan keturunannya.